Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mara Ibrahim ibnu Adham bisuki Basrah, fajtama'a ilaihi nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajab lana limaza qalli anna qulubakum qad matat bi asyrati asya araftumullah ta'ala wa lam tu'addu haqqah alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi akaltum nikmatallah wa lam tu'addu syukraha qultum inna syaitan adwakum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha qultum inna nara haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu idza intabahtum minan naum satagaitum bi ujubin nas wa nasaitum bi uyubikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya, Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, berkumpullah jemaah. Ada yang bertanya, limaza du'auna la yustajab? Kenapa doa tidak dikabulkan Allah? Ini pertanyaan ribuan tahun yang lalu, tapi menjawab masalah umat Islam di masa sekarang. Bertubi-tubi kasus kematian setelah ribuan orang meninggal gara COVID-19. Sekarang kasus baru, Pak. Anak-anak menderita ginjal akut atau ginjal tiba-tiba. Siapa yang tidak berdoa? Semua pada berdoa, lindungi anak-anak kami ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah. Tapi muncul bertubi-tubi berkaitan, limaza du'auna la yustajab? Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, li anna qulubakum qad matat bi asyrati asya. Penyebab doamu tidak dikabulkan Allah adalah karena kamu berdoa tapi hatimu dalam keadaan mati. Apa yang menyebabkan hati mati? Araftumullah ta'ala wa lam tu'addu haqqah. Kenal Allah tapi tidak mau tunaikan hak Allah. Alimtum annakum tuhibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatah. Cinta Rasul tapi tidak mau mencontoh sunnahnya. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Sering baca Quran tapi tidak mau mengamalkannya. Padahal dengan suara yang indah. Akaltum nikmatallah wa lam tu'addu syukraha. Sering makan nikmat Allah tapi tidak mensyukurinya. Qultum inna syaitan adwakum wa wafaqtumuh. Mengatakan setan teh musuh tapi tiap hari teh sepakat dengan setan. Qultum innal jannata haqqun wa lam tastaidu laha. Mengatakan surga benar. Adek, percaya surga ada? Percaya surga itu ada? Kejar. Seperti kalian di sini. Subuh-subuh coba ada di sini. Biasanya enak tidur di rumah. Itu cara mengejar surga. Qultum inna nara haqqun wa lam tahribu minha. Kau katakan neraka itu benar tapi tidak mau lari darinya. Qultum innal mauta haqqun wa lam tastaidu lahu. Mengatakan teh mati teh pasti.
Sudah 241 orang yang tadi ginjal akut anak-anak kecil. Belum lagi yang kematian secara tiba-tiba. Mati itu ada, percaya, tapi tidak mempersiapkan bekalnya. Mati pasti, tapi tidak mempersiapkan bekalnya. Mengatakan bahwa kematian itu ada, tapi dia tidak mempersiapkan untuk bagaimana mati dengan penuh persiapan supaya di kehidupan abadi dia masuk ke dalam surga. Bangun tidur ingat dosa orang, Pak. Yang diingat dosa sendiri lupa. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, tapi lupa akan dapat gilirannya. Saya doakan semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan rezeki, husnul khotimah, dicatat sebagai pejuang-pejuang agama Allah. Ketika Nabi membimbing sholat subuh, setelah azan belum mulai juga, ternyata menunggu sahabat, namanya Sauban. Sauban ini belum hadir. Biasanya paling duluan itu Sauban. Waktu hampir habis. Kebayang gak, Pak? Jadi seperti ini tuh belum mulai sholat subuh. Kaget, belum pernah terjadi. Tapi saking penghargaannya Nabi kepada Sauban, kita tunggu. Karena Sauban tuh gak pernah terlambat sholatnya. Paling awal datang. Akhirnya Bilal qomat. Begitu qomat, sholat, setelah selesai, kita tengok Sauban. Mungkin sakit sehingga tidak bisa datang. Ada angkat tangan sahabat, ya Rasul, rumah Sauban dari sini itu 3 jam. Jadi rumahnya 3 jam, Pak. Kebayang oleh Bapak. Gak masalah, ayo kita tengok. Nengoklah, pas nyampe ke rumahnya, ternyata Sauban sudah meninggal. Jadi penyebab tidak hadir sholat subuh itu karena meninggal. Istrinya bertanya, nah ini pertanyaan yang sangat penting. Ya Rasul, sebelum suami saya meninggal, beliau mengungkapkan 3 kalimat yang saya tidak paham. 1, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih baru? Sahabat juga pada, ya juga ya, kami juga nggak ngerti itu kalimat seperti itu maksudnya apa gitu. Jadi kalau orang sebelum mati itu, Pak, maaf ya, sebelum meninggal akan mengatakan kalimat yang nggak jelas karena ya nggak bisa begitu rinci lah. Waktunya dia udah mepet itu ya. Jadi itu yang diungkapkan, ditanyakan ke Rasul, ditanya sama Nabi. Kebiasaan Sauban apa? 1, pergi sholat subuh bawa uang. Jadi subuh-subuh itu bawa uang, Pak. Untuk kenceleng lah kalau kita mah. 2, pergi sholat subuh jam 1. Nah jam 1 kita ngapain nih? Ya. 3, dia pakai baju 7 lapis. Karena nggak punya baju hangat. Perjalanan yang dingin, bajunya 7. Nabi jelaskan, kenapa dia bilang, kenapa tidak semuanya. Jadi begitu dia ngambil uang, masukin kenceleng kalau gitu. Allah tunjukkan surga sebelum meninggal. Gara-gara uang itu, uang yang sedikit itu, surganya begitu indah. Sampai dia bilang, kenapa nggak semua uang yang di rumah itu saya kasih? Nah itu maksudnya. Jadi udah aja cukup buat makan aja hari itu. Ngapain disimpan-simpan? Itu maksud yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak lebih jauh? Perjalanan jam 1, 3 jam, Pak. Nyampe ke masjid jam 4. Sampai dia melihat surganya karena langkah kakinya itu. Dari jam 1. Kenapa gak 7 jam aja rumah saya itu? Coba kebayangkan.
Perjalanan 3 jam Pak dianggap kurang saking indahnya surga. Kenapa tidak lebih baru? Nah ini, dia punya baju baru dipakai. Karena 7 lapis dingin, ambil lemari, baju-baju yang lama dipakai. Sehingga baju yang paling luar itu baju yang paling lama, tidak baru. Padahal ketika dia lihat surga, baju itulah yang dilihat oleh Allah. Kenapa nggak baru yang di luar itu? Sampai hal seperti itu menyesalkan. Jadi Bapak baru Pak. Kelihatan baru gak apa-apa, penting bersih. Tapi ya coba aja lah Pak, jangan sampai dilihat Allah tuh pasti kita gimana, manusia aja kan. Kalau punya kedudukan kita tuh pengen yang bersih, baru, betul tidak Pak? Kan gak mungkin seadanya. Ini yang harus menjadi motivasi bagi kita. Supaya apa? Hidup kita tuh sebentar. Azan berkumandang itu undangan Allah, betul? Adik-adik, kalau saya jawab betul, dijawabin supaya tidak ngantuk, betul? Nah itu, makasih Pak ikut bantuin. Mohon maaf, ini undangan loh azan itu. Kita mau jujur-jujuran aja Pak. Kalau ada azan berkumandang nih, kita di rumah nggak di masjid, kayaknya beda deh. Kalau kita ada di masjid ya Pak ya, kalau di masjidnya tepat waktu lah, selalu imamnya sudah maju ke depan, ngapain kita. Tapi kalau di rumah kan beda, banyak gangguan. Apalagi ada WA, Pak minta rekening mau transfer, wah ini dulu deh. Bandara saja Pak, maaf, kita sudah anggarkan harus tepat waktu. Sejam 2 jam tuh sudah nyampe bandara, kenapa jangan sampai terlambat? Kalau kita diundang sama presiden, jujur-jujuran Bu, suratnya datang Istana Negara Republik Indonesia, can dibuka, geus dipoto heula, muncul di status WA, banyak yang nge-like, dibuka teh, punten, undangan teh Senin jam 12, Jumat geus di Jakarta, nginep di bumi Uwa, ngarata terlambat atau ketemu presiden 2 jam sebelum acara geus parkir di Istana Negara, dandan ge di mobil Bu, ngarapikeun wah dandan rapi ketemu presiden tepat waktu. Tapi azan berkumandang, punten cecep sanes nyerioskeun di komplek ieu nya banyak, di komplek Bladi itu Pak, lohor kerek menghadap 2:30, asar genep kirang saparapat, maghrib 7:05, subuh pahili jeung salat duha. Cek tetangga teteh meni rajin unggal dinten duha, ieu mah subuh. Apa yang harus kita lakukan? 3 teladan Nabi, 3 contoh Nabi yang akan membuat kita meraih keberkahan rezeki. Maaf, ikuti semuanya sama-sama ya. Nggak usah dicatat. Nggak dicatat, kita dibaca biasa nama. Islahul qalbi, Islahul fikri, Islahul amali. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan amalan. Hatinya. Hati-hati Pak ya. Virus yang paling bahaya itu bukan COVID, tapi virus dengki. Cirinya susah lihat tetangga senang. Tetangga beli motor panas tiris, mobilna anyar di opname, imana ningkat maut. 2, bersihkan pikiran. Jadi awalnya dari sini, pikiran. Berapa banyak orang celaka hanya gara-gara tidak bisa mengendalikan emosi.
seorang jenderal saking ambekna bunuh pengawal lieur ayeuna gara-gara emosi. Dulu ada jemaah, Pak. Ustaz, saya tuh emosional. Kenapa, Pak? Ada saya mah orang seberang, Pak Ustaz. Watak saya keras. Bicara ge keras. Pernah di rumah makan pelayan menumpahkan air. Saya tampar, Pak Ustaz. Oh, kok Bapak ditampilin? Ditampilin, Pak. Kenapa, Pak? Udah saya mah wataknya keras. Tapi bisa juga orang Sunda sabar lalawunannya ya. Atau gitu-gitu tuh orang. Bapak bukannya karena Bapak membenarkan watak Bapak keras. Jadi mindset Bapak seperti itu. Coba kalau kejadiannya beda cek teh. Bapak di rumah makan ada air yang ditumpahkan ke Bapak, tapi yang menumpahkan bukan pelayan. Komandan Kopassus. Make seragam, pistol, pengawalna 10. Ditampilin moal, Pak. Moal, Pak Ustaz. Kunaon? Aya pistol. Bapak bisa mengendalikan diri. Karena di situ bukan pelayan, tapi Bapak merasa sombong lebih tinggi. Ya, apa? Pakai ini bukan merasa lebih tinggi, Bapak. Saya pelayan tidak tinggal. Jadi Bapak jangan merasa lebih aku lah konsumen raja. Salah kan? Saya punya pertanyaan, Pak ya. Ini pertanyaan saya, Pak. Saya keliling ke Indonesia, ya nggak semua ya, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Jadi safari dakwah ini bukan hanya di Bandung, Pak. Sampit, Padang Panjang, Bukit Tinggi, daerah-daerah konflik seperti Poso, Sampit tuh, Kalimantan Timur. Bahkan ada 2 tempat kata panitia. Pikirkan baik-baik, Pak Ustaz. Batal juga nggak apa-apa. Resikonya tinggi, Pak Ustaz. Nggak masalah kata saya. Jadi, tapi begitu disebutin namanya, Pak, saya jadi mikir, Pak. Ceramah di mana? Di Balikpapan, terus di Palu. Kebayang kan ceramah di Balikpapan, terus di Palu. Saya nanya satu pertanyaan. Maaf ibu-ibu ya, dengerin nih. Ini pertanyaan ini khusus buat ibu-ibu. Tidak ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Karena saya sendiri tidak bisa jawab, Pak. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan hadis. Karena memang ini kehidupan Siti Khadijah. Pertanyaan saya apa? Siap, Bu? Dengerin, Bu? Siap, Bu? Kenapa Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi tercatat wanita terkaya se-Jazirah Arab? Beliau seorang janda. Suaminya bukan orang kaya, pengusaha. Hidup mandiri tapi meraih kekayaan luar biasa. Sampai Nabi jadi karyawan. Tapi karena jujurnya, karena cerdasnya, Siti Khadijah jatuh cinta sehingga menikah. Apa rahasia Siti Khadijah bisa jadi wanita terkaya padahal bukan warisan dari suami? Maaf, Bu, yang bisa jawab hanya satu orang di Jakarta. Beliau pengusaha, seorang muslim. Saya lihat profilnya. Saya kalau nanya pertanyaan tuh biasanya lihat latar belakang karena sangat cocok dengan jawaban nanti gitu. Beliau pernah menduduki muslim terkaya nomor 1 se-Indonesia. Pemilik Trans TV, Bapak Khairul Tanjung, si anak singkong. Menurut saya sih capable menjawab gimana cara kaya, karena pernah kaya se-Indonesia. Orang masuk salah, yang benghar nanya karena susah. Mentak jawaban nanti ngambang. Nanya ke dukun, dalam acara ulang tahun Trans TV, saya penceramah, beliau sambutan, mumpung digigirin, Pak, saya tanya. Jawaban beliau,
Siti Khadijah wanita luar biasa Pak Ustaz. Dengerin Bu ya. Kalau Ibu tahu jawabannya berarti Ibu bisa praktekkan nih. Saya sempat berpikir kenapa Allah jodohkan dengan Siti Khadijah seorang nabi. Bukan saja cerdas, bukan saja orang yang salehah, tapi Siti Khadijah itu betul-betul luar biasa. Rahasia pertama adalah mindset. Pola pikir. Pola pikir Siti Khadijah itu adalah pola pikir pengusaha, bukan pedagang. Bahulah cecep di pesantren. Dagang. Cek anjena, bukan pola pikir pedagang. Dagang boleh, tapi pola pikir pengusaha. Saya tanya bedanya pedagang sama pengusaha apa? Punten Bu, Ibu ngawarung. Siapkan kursi hiji, Ibu calik ngaladangan meser, eta namina pedagang. Tapi kalau Ibu punya warung, buka lowongan kerja, karyawan ngalamar jadi kasir, yang kerja di warung adalah karyawan, itu namanya pengusaha. Punten, Indomaret nu gaduhna ngajagaan tuh Bu. Itu saha karyawan, pegawai. Rahasia kedua, kata beliau, kalau Ibu praktekkan apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah, kalau Ibu praktekkan ini yang kedua, maaf, Ibu akan jadi wanita kaya, hidup berkah. Hoyong tuh Bu, ada tebihnya. Hoyong tuh Bu, hoyong. Iya rahasia kedua ya. Mun gaduh warung, tong seueur teuing. Cukup hiji sa RT. Ye RW sabaraha? Sabara RT? 7 warung. RW 10 3 warung. RW 8 10 warung. Tos gaduh 20 pakai kertas lowongan kerja, dicari lulusan SMA jadi kasir 20 orang, manajer S1, biar mereka yang kerja ngurus warung. Sering kita lihat tukang cuanki, laras tuh orang, ya tukang cuanki apa? Yang ditanggung itu punya dia bukan? Bukan. Ternyata ibu-ibu ngange kerudung, tiap maghrib setor 50 tukang cuanki. Tos sabaraha. Sadinten 200.000 dikali 50 berapa? Mantak ibu jangan punya prinsip aing mah embung boga minantu tukang baso. Itu pikiran yang picik. Da mikirna saroda. Tapi kalau sudah punya 10.000 cabang baso di 17 provinsi, berapa miliar omset per bulan? Carilah recehan tapi bercabang di mana-mana. Lain cecep gitu nu ngajawab teh jelema pangbeungharna rek teu percaya mah pek wae. Kalau kau jadi rumput, kalau kau jadi semut, jangan hanya berjalan di atas rumput. Susuri batang pohon. Dahan. Daun terujung, sabar diam di sana. Kalau ada gajah lewat, berani loncat. Kalau kau sudah berada di pundak gajah, langkahmu bukan langkah semut, langkah seekor gajah. Punten Bu. Jadi maaf ya, ini contoh Indomaret. Saya kelilingi Indonesia Pak. Di mana-mana Indomaret kecuali Padang. Tidak ada Indomaret. Ada berapa cabang Indomaret? Dulu cuma 1. Sekarang 20.518 cabang. Se-Indonesia. Dihitung ke Ustadz, ketik Google. Nah, makin nyengolnya itu dagangan batur. 1 konter 1 M omset per bulan. Dikali 20.000, berapa T per bulan? Berapa ribu lowongan kerja? Kebayang nggak kalau itu punya bapak?
Berapa banyak karyawan yang nanti diwajibkan untuk hafiz? Setiap mau kerja satu halaman harus hafal dulu. Kebayang nggak ribuan hafiz akan lahir? Jadi kita harus berpikir ke sana. Bapak sekarang diberi kekayaan, lebih lagi harus kaya lagi. Kenapa umat Islam itu, maaf ya Bu ya, sepertinya mengharamkan kaya? Jangan. Nabi Sulaiman kaya, masuk surga. Siti Khadijah kaya, masuk surga. Abdurrahman bin Auf masuk surga, kaya raya. Tanpa modal Abdurrahman bin Auf itu. Cuma pakai gamis, sorban, hijrah, semua harta ditinggalkan, dijarah di Mekah itu. Begitu sampai Madinah, aina suq, mana pasar? Itu juga sebelah sana. Hanya dalam waktu 7 bulan, 70% lapak di pasar milik Abdurrahman bin Auf. Orang 40 tahun ke pasar, 30 lapak hiji jajan. Sahabat teka pikiran naik naon boga lapak. Padahal kalau punya, tinggal ada yang jaga. Orang nganggur jadi punya penghasilan dari lapak tersebut. Itu tidak Pak? Bapak punya 10 lapak, itu 10 orang dibiayai untuk anak istrinya, berkah. Jadi ubah cara kita berpikir. Indomaret Bu, udah 20.000 lebih cabangnya. Ngelui pinter batan Indomaret sah Alfamaret. Teloba omong, teloba mikir. Mun aya Indomaret muka, langsung muka digigireun. Cek Indomaret aya wae keheul. Bae. Gitu we jawaban. Aku mah saya dagang di mana? Tapi ini konsep Indomaret sebelum buka itu ada satu orang yang tidur di pinggir jalan. Orang mata apa di pos Batam di mata apa? Punya alat wirid lain subhanallah lain. Ngitung mobil ngaliwat. Dihitung sabaraha ratus sabaraha rewu. Enjing motor. Besoknya anak-anak lewat berapa? Kami besoknya ibu-ibu ngeliwat, bapak-bapak, aki-aki matara dihitung ya. Oh rame, gitu. Buka, wah itu sembarangan kan orang mah gitu asal murah beli we dagang. Salah anak ibu naon? Suami pangsiun kengeng artos 1M. Ayah orang buka kos-kosan 20 kamar CF. Anu ngekos nganduan sepi. Survei dulu Bu. Jangan dulu. Ada ibu kos-kosan di lokasi A. Lihat di situ ada kos-kosan enggak ada. Teruskan pinuh kosong. Kosong wae-nya. Ibu buka kosong. Tapi lamun aya kos-kosan rame pinuh wae. Survei lokasi pasti aya pabrik atau universitas. Kajian mahal dibeli didinya rek usaha kos-kosan. Ibu gaduh 100 juta, rek usaha sepatu. Buru-buru ke Cibaduyut meser 100 juta punten Bu. Abu nu meuli di ruang tamu teh sepatu. Belajar ilmu dulu. Bantuin saudara kita nu jualan sepatu. Jadi reseller, ibu bisa jualan langsung. Beli nggak modal 100 juta. Itu caranya. Kasih ilmu dulu. Saya dulu cari nafkah jadi penarik beca Pak. Di mana Ustadz? Di Tegalega. Tahun sabaraha? Tahun 2010. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 2011. Boleh kita hidup susah, tapi tong lami teuing. Setahun cukup lah. Mun geus 20 tahun susah wae katingali betah nae tapi. Saya dulu seorang direktur, usaha saya bangkrut, hancur tahun berapa? Tahun 2010. Makanya jadi penarik beca. Saya punya hutang ratusan juta Pak. Dulu 3 hari lunas tanpa pinjam uang ke bank seperak pun. Caranya gimana Ustadz? Tahajud. Apa Bu? Apa Pak? Kekuatan tahajud Pak. Mereka doa beres tahajud. Habis tahajud saya berdoa. Apa doanya? Ya Allah,
Mudah-mudahan rumah Cecep payu. Nya di mana deui mayarna atuh Pak? Ratusan juta tilu poe mah ngajual imah. Emang bisa nginjem ke DKM? Ampun. Saya jual rumah saya. Dulu saya tinggal di Antapani, Pak. Bu, saya dulu di Antapani tinggal. Pratista 2 E7. Punten. Komplek. Emang ibu hongkol di komplek. Cecep ke bawah di komplek. Jual. Udah, nggak usah ragu. Niat mah yang lunas hutang itu aja udah. Jangan banyak mikir-mikir. Rumah saya jual untuk bayar hutang. Mobil saya jual untuk bayar hutang. Motor saya jual untuk bayar hutang. Istri saya sabar. Sabar kata ibu. Saya lunasin hutang. Masih ada uang sisa beli beca. Kontrak di Inhofteng. Di sampingnya pesantren Al Imarat. Mun orang keur susah kudu deket yang pesantren Pak ngarah orang teh henteu bingbang gitu. Nyantri deui dirinya lah alhamdulillah. Punten. Saya tanya istri. Nah, ini penting lah komunikasi dengan istri tanya. Jadi ulah jual main banting wae ulahnya kudu urang teh kudu ada komunikasi gitu kan. Jual main cekek itu teh pasangan itu teh. Mantak ibu gue kudu harus banyak makan bu nya ngarah gendong. Jadi nek nyekek teh hese bu. Rek ngabanting ge berat gitu saya. Orang kudu cerdas enak. Saya tanya istri, mama sedih enggak? Kita main ngobrol. Ada tuh realita Pak. Biasana aya mobil, biasana tinggal di komplek, ayeuna jauh di kontrak, kamar mandi di luar. Ngobrol, jangan sampai diam tapi maaf. Kecewa apa? Ngobrol. Mama sedih enggak? Sekarang suami mama teh tukang beca. Apa kata istri saya Pak? Kenapa harus sedih ayah? Ini mata pencaharian berkah. Nabi dan Rasul itu pengembala kambing. Mereka tidak rendah diri. Kenapa mama harus sedih gara-gara ayah jadi tukang beca? Tidak boleh. Ayah harus semangat. Gitu. Suami terpuruk teh ulah dicarek. Cuk mamah kenaon. Nah, eta bahasa eta bu. Urang teh terpuruk disalahkeun coba. Tapi mama sudah tidak punya rumah. Mama sudah tidak punya mobil. Mama sudah tidak punya motor. Sekarang kemana-mana pakai angkot. Apa jawaban istri saya? Rumah tidak ada. Mobil tidak ada. Motor tidak ada. Tapi ayah tidak boleh lupa. Cinta mama tetap ada. Nangis bu. Laki-laki mana yang tahan kalau istri bilang begitu? Cerik Cecep bu. Si Rambai bersyukur ya Allah. Alhamdulillah dikasih istri seperti ini. Nih satu pertanyaan penting bu. Ibu harus simak. Kata saya, mama, kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Kalau ibu bisa jawab seperti jawaban istri saya, sesusah apapun keadaan ekonomi, seberat apapun tekanan hidup, ibu tidak akan pernah putus asa. Apa jawaban istri saya ketika saya tanya, kenapa mama bisa sabar dikasih miskin? Istri saya bilang apa bu? Kagok. Orangnya jadi seri pak. Kagok naon? Kagok dijodohkan Allah. Eta kunci. Jadi ibu sekarang punya ilmu baru. Suami ibu teh kagok dijodohkan Allah. Bapak kayak gitu pak. Istri teh kagok. Orang mikirnya macam-macam. Kagok. Neangan nu geulis loba pak. Datang kau bapak loba duit mah. Nyaramperkeun zaman ayeuna mah pura-pura bogoh we.
Geus dipangmalikeun komplek Kota Baru Parahyangan, apartemen, kabur. Kalau tidak sanggup poligami jangan maksain. Jadi maaf ya, maaf. Islahul fikri, bersihkan pikiran. Sekarang saya mau ngajarin cara mau manage pola pikir. Siap. Nah, ini Pak, wah asik lah pokoknya. Ini ilmu psikologi ya, dikembangkan juga oleh NLP, Neuro Linguistic Programming. Gimana sih cara mengubah ya, bisa sabar, bukan nama tenang weh. Punten, saya kasih contoh nih. Adik-adik, kalau nanti saya bilang ikuti kalimat ini, semuanya ikuti. Siap Pak, Bu, siap? Contoh, motor lewat, set, dimodifikasi knalpot nate, tarik, suaranya kencang, tarik. Tong dicarikan, nu nyetir motor, padahal suaranya mengganggu ceramah saya. Tong dicarikan. Kunaon Ustad? Soalna geus eueuh. Saya tinggal mana? Aditya teh percuma geus eueuh. Suara knalpotnya, maaf, kedengaran abaikan. Tolong semua ikuti. Kedengaran abaikan. Kedengaran abaikan. Melihat kasus motor tadi, kalau saya bilang knalpot, jawab kedengaran abaikan. Siap? Knalpot. Knalpot. Praktek kasus. Ibu punya tetangga, contoh aja. Ibu gak ngerti kenapa dia benci sama ibu. Ibu senyum ngabalieur. Kata-katanya nyakitin terus. Di belakang ngomongin, ngejelekin, teman ibu cerita. Status WA nak nyindiran wae. Ibu make kerudung berem, si berem ngaliwat. Ibu make kerudung koneng, si koneng ngambang. Apa nama? Bikin emosi. Bu, menghadapi gitu. Aikan ngambang aja langsung. Ada respon, baru dunianya beda. Bu, punten Bu. Lamun ku ibu dicarekan bikin status deui di paseun. Baik koneng ge, penting sok ngaji daripada dirinya tara aya. Apaan? Cara menghadapi orang yang seperti itu. Bapak di kantor juga ada, Pak. Jika lu bener we babaturan unggal poe, tapi di belakang bagaimana dia menjatuhkan nama Bapak di depan atasan? Ada orang seperti itu. Kata-katanya teh bikin kita emosi. Lamun ku Bapak dibalas, mun ku ibu dibalas, percuma, bikin sakit hati. Kumaha menghadapi orang seperti itu? Tungkul dina hati nyarios. Knalpot. Kedengaran? Knalpot. Punten. Ada dua kejadian tidak boleh ngomong knalpot. Hiji mun ustad keur ceramah. Ulah tarungkul knalpot. Ibu-ibu ayo orang ke masjid tepat waktu. Ibu-ibu bapak-bapak ayo orang sedekah ngisi kenceleng masjid. Knalpot. Dua, DKM ngajak ke surga. Contoh Idul Adha. Alhamdulillah jemaah. Terus ayah sajalmi daftar kanggo kurban sapi. Kirang genep pilih bade nambi. Tarungkul jemaah teh knalpot. Gemukan binatang ternamu. Korban mau akan jadi kendaraan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Punten Bu. Menurut hadis riwayat Ahmad ini, orang yang berkurban disediakan kendaraan khusus binatang yang dikurbankan. Kalau kambing, kata malaikat itu apa? Wahai ahli surga, naik. Begitu naik, kepak, karena punya sayap. Adik-adik, binatangnya punya sayap. Sekali kepak, secepat
kilat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kumaha nu teu kurban culang cileung. Di akhirat neangan embe ningali tatangga na kurban. Kiri RT hiji. Manehna mama apa? Tapi mulutnya nyarios. Hayang katingali kurban. Kajian kurban milih nu pangmurahna. Embung nitip ka DKM dah hayang nu murah teh ya. Binatang teh begang. Cek malaikat teh ibu naik, cek ibu teh kiateun moal. Aya dulu ibu-ibu naroskeun, Ustaz, gara-gara Ustaz ceramah kurban ibu teh jadi loba pikiran. Nah jadi nyalakeun cek abi teh. Naon masalah ibu? Ya tahun kamari ibu teh kurban sapi. Ngan daftar ka DKM teh terlambat. Terakhir nomor 7. Tah engke numpakna belah mana? Oh. Manu kahiji diharap nomor 3 nyalakeun di tengah. Ku ibu teh geus diukur nomor genep ge ti sorada. Oh tempat nomor 7 teh bosna. Makanya nyepengan buntut. Tuh kitu atuh ibu. Ya jadi kumaha walaupun ibu nomor 7 insyaallah ka surga. Manehna tengah aminan bu. Ustad soal ka surga mah ibu mah paham. Iya menumpakna belah mana? Eta pertanyaan ibu teh. Bu, kambing sapi beda. Kambing masa orang naik langsung diantarkan ke surga. Ai sapi mah beda. Tujuan. Jadi sistemna teh diantarkan hiji-hiji. Jadi nu pangheulana daftar ka DKM ka surga heula. Terus si sapi teh muter ngejemput nomor 2. Jika grebe gitu. Tak ibu keges nomor genep. Kadenya beli ical kupon TDKM nomor 7. Berarti teu kudu nyepengan buntut tuh ngartieun sorangan ngajawab. Kadang nggak menjawab teh kudu berbagai macam. Nabi juga suka bercanda. Nabi ge sok heureuy leres teu. Nenek nanya serius Pak. Ya Rasul, saya ke surga enggak? Jawaban Nabi apa? Nenek tidak ada di surga. Curi kata Pak. Mau nggak jawab Nabi coba. Berarti saya tidak ke surga ya Rasul. Bukan begitu, Nek. Karena semuanya umurnya tidak lagi umur seperti nenek-nenek itu. Jadi umur 17-an gitu. Waktu buka puasa bersama, maaf Bu. Nah, jadi Nabi Ali, tajil kurma. Si biji kurma kan disimpan di depan Pak, gitu kan, dikumpulkan namanya di taloga set gitu. Ali Pak, namanya gede heureuy lah Pak. Jadi si biji kurmanya itu adik-adik, tolong Pak. Nah, dipeluk aja, peluk gitu ya. Awas, bawa sirup jangan ya. Bagus tuh, adik-adik di masjid itu bagus ya. Biasa dia suka dengan teman-temannya. Jadi biji kurma Ali itu tidak disimpan di depan, Pak. Disimpan teh dihijikeun jeung Nabi. Gitu. Jadi syukur tah di Nabi teh biji kurma teh dapat hiji jeung Ali. Ali teh geus merencanakeun, Pak. Sahabat, puasa yang paling sempurna adalah Nabi. Semangat tajil saja. Kurmanya banyak, begitu baru gitu. Jawaban Nabi naon? Yang paling sempurna itu puasanya Ali. Kenapa? Dengan biji-bijinya dimakan. Itu kan humor tingkat tinggi, Pak. Barudak mama sore di balapa. Tapi itulah hebatnya Nabi. Ada humor, ada apa. 3, islahul amali, bersihkan amal. Amal seperti apa yang akan, mohon maaf ya, mendapatkan pertolongan Allah. Ini langsung praktek saja sih. Menderita apa? Ini operasi batu ginjal. Operasi batu ginjal. Terus kemudian sekarang kabarnya gimana Bu? Nggak ada. Jadi dites lagi nggak ada? Nggak. Di USG
itu nggak ada. Batu ginjalnya Bu? Nggak ada. Masya Allah. Ini pengalaman langsung ya. Ibu ini dideteksi batu ginjal. Kalau udah dijadwal berarti kan udah pasti ada tuh batu ya. Pas waktunya nggak ada. Nggak ada batu, hancur sendiri. Hancur logika mali udah kudu kulasar itu. Yakin nggak ini pertolongan Allah Pak? Yakin lah. Saya tanya amalannya. Jadi kalau ada yang ajaib-ajaib itu saya tanya. Mohon ya Pak ya. Kalau Bapak pernah mendapatkan keajaiban apa aja ya, baik usaha, sembuh dari sakit, tolong lapor ke saya. Saya tuh biasa tanya amalannya apa. Saya tanya amalan ibu apa. Saya biasa menghadiahkan Quran buat anak-anak yatim. Saya biasa menghadiahkan Al-Quran untuk rumah-rumah tahfidz. Dan diniatkan buat orang tuanya. Niatnya gimana? Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Jika zakat fitrah lah. Zakat fitrah itu kan Bapak kasih beras ke masjid. Tapi kan dibaca niatnya dengan petugas masjid yang diangkat. Disebarkan ke fakir miskin itunya. Berasnya zakat fitrah. Quran juga sama. Nah itu kebiasaan dia seperti itu. Jadi islahul amali, bersihkan amal. Salah satu jenis amal itu apa adalah wakaf dan sedekah Al-Quran. Maaf Bu, adik-adik dengerin. Kalau seorang ibu nangis karena dibentak oleh anak, kalau seorang ibu nangis karena disakiti oleh anak, kalau seorang ibu nangis karena dituduh oleh anak, kalau seorang ibu nangis karena dilupakan oleh anak, dulu nggak pernah bentak anak, begitu jadi insinyur, kontrak miliaran, jadi kontraktor, udah berani nitah ka indung. Ibunya nangis gara-gara dibentak anak. Ibu nggak mungkin doain jelek sama anak. Leres tuh Bu. Tapi malaikat 70.000 jumlahnya akan mengelilingi anak tersebut. Doanya dua, ya Allah miskinkan anak ini seumur hidupnya. Berikan penyakit yang tidak sembuh kecuali ibunya memaafkannya, bapaknya memaafkannya. Saya minta semua yang hadir nih, kecuali anak-anak, karena kalian belum punya anak. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, maafkan anak-anak sekarang juga. Setuju tidak? Supaya dibuka rezekinya. Sembuh dari sakit itu rezeki, betul? Malapetaka yang datang akan dihindarkan karena itu sebuah rezeki. Semua ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak diam aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya maafkan anak-anak saya jika mereka pernah menyinggung saya, pernah menyakiti hati saya. Saya maafkan, saya ikhlaskan. Usap wajahnya, amin. Sederhana banget Bu. Tapi pernah dipraktekkan, ada seorang ibu curhat, Pak Ustadz, anak saya dideteksi dokter tidak ada masalah apa-apa, tapi nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa ngomong, hanya bisa netesin air mata. Saya tanya, dia pernah bentak ibu? Nangis Pak. Nangis? Pak Ustadz, dari mana Pak Ustadz tahu? Saya pernah dibentak anak saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Saya nggak tahu Bu, saya cuma nanya. Sakit hati dibentak anaknya, langsung nggak bisa bangun dari tempat tidur, dokter nggak bisa nyebutin penyakitnya apa. Saya bimbing seperti tadi, sampai nangis. Jangan emak diampun aja, gak beda saya ujang ke emak, ujangnya nggak bentak emak teh nyeri hati, ayo nak emak maafkan. 3 bulan Pak, ada telepon dari pemuda menghubungi saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak kenal saya, tapi ibu saya cerita, saya adalah pemuda yang terbaring di atas tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain setelah membentak ibu saya, dan ibu saya memaafkan saya, dibimbing Pak Ustadz. Sekarang saya sembuh Pak Ustadz, saya punya kerjaan, gaji pertama saya kasih buat ibu saya. Saya bercita-cita, saya memberangkatkan ibu saya ke Mekah. Apa
Apa yang membuat Allah tidak menolong kita, Pak? Apa yang membuat Allah tidak membantu kita? Kenapa kita sakit disembuhkan Allah? Kenapa kita punya usaha hancur? Kenapa kita ditipu? Orang-orang kita percaya. Satu masalahnya, kita tidak pernah merencanakan memberangkatkan ibu bapak kita ke tanah suci, minimal umroh. Ibu kita nggak akan minta, ayah kita nggak minta. Tapi kalau emak bapak di waktu tua tuh bareng tuntun di Makkah tua, sai di ongkosan ku anak-anak. Anak emak teh 10, insinyur teh 2, dokter 3, guru besar hiji, profesor hiji, jadi anak emak. Tapi dugi enggak mau nanti umroh aja. Padahal aku hiji insinyur ya bisa berangkat umroh emak. Oh naon baru dak teh ingat. Ini yang menyebabkan Allah kenapa tidak menolong kita. Ridha Allah fi ridha walidain, wasatullah fi satil walidain. Ridha Allah karena ridha ibu bapak, murka Allah karena murka ibu bapak. Tinggali emak, orang demam kita tidur, Pak. Tinggali bapak, lagi guys ditawaran, Pak ayo tinggal di komplek kosong kamar teh sasatis. Tak bisa gitu jang. Bapak malah tak bisa cicing kudu majual di sawah. Dogi ka maot na teh satacan maot teh jalan teh membungkuk. Mungkin mengingatkan aja. Bapak teh jalan teh kieu. Bukan karena osteoporosis. Di waktu tua masih kena majulan sawah. Anak baru ngar. Siapa kita? Dengan cara apa kita masuk surga? Banyak yang praktek, Pak. Wakaf dan sedekah Quran. Bapak Wawan namanya, komplek Rancamanyar. Sampai telepon ke saya nangis malam-malam. Saya kira ada yang meninggal, Pak. Pak Wawan, tenang Pak Wawan, ada apa Pak Wawan? Ustaz, saya berangkat haji tahun ini Pak Ustaz. Padahal jadwalnya masih 10 tahun lagi Pak. Dipercepat Allah. Tiba-tiba menggantikan pasangan yang meninggal. Padahal jadwalnya masih 10 tahun dipercepat. Saya biasa gitu, kalau ada yang ajaib saya tanya. Ternyata amalannya sama. Menghadiahkan Quran buat anak-anak yatim piatu. Rumah-rumah tahfidz. Saya ke Kota Palu, Safari Dakwah, Pak. Saya tunjuk, ini anak-anak seperti ini. Saya tunjuk sebelah mana. Dia bisa lanjutin ayat, Pak. Saya tanya berapa juz deh? 5 Ustaz. Berapa juz deh? 10 Ustaz. Berapa juz deh? 20 Ustaz. Masya Allah. Yang bikin saya nangis apa Pak? Qurannya warna coklat, tidak ada jilidnya pada sobek. Gimana kalian bisa menghafal? Ayatnya aja tidak ada, Qurannya sobek. Yang sobek biasanya berdiri, halaman 20 saya sobek. Ada yang utuh. Di belakang saya, Qurannya tukar. Orang Quran sobek masih dihafalin, masih luar biasa. Apalagi dikasih Quran baru, saya tuh pengen ngehadiahin mereka. Tapi Safari Dakwah itu juga harus beli tiket. Semuanya ongkos sendiri Safari Dakwah tersebut. Saya teleponin teman-teman, Kang, ada yang mau? Kasihan mereka 200 anak nih. Berapa mereka Ustaz? Ada 200. Saya akan transfer untuk 50 Quran Ustaz. Saya kasihin, Ustaz saya cuma punya 1. Ya udah transfer saja. 2, 3, hanya setengah jam semuanya dapat 1 Quran. Begitu saya ke Sulawesi, apa? Masjidnya dari triplek. Sederhana banget di pedalaman, saya pakai perahu. Begitu saya wudhu, tempat wudhunya mewah dari marmer. Saya tanya DKM, kenapa tempat wudhunya mewah? Ini bukan dibangun kami Pak Ustaz. Dibangun almarhum penceramah yang Safari Dakwah keliling ke pedalaman. Beliau almarhum Syekh Ali Jabir. 3 bulan sebelum meninggal bikin dulu tempat wudhu Pak. Inilah kita dikasih umur. Ingat Pak, saya
tanya, Dek, kenapa nggak minta Quran saja? Umat Islam tuh bareng di Jakarta teh loba, tinggal minta proposal dikasih Quran berapa banyak juga. Maaf Pak Ustadz, guru saya mengajarkan jangan pernah jadi mukmin peminta-minta. Waduh. Kalau Anda didatangi calon hafiz, tidak mungkin Pak minta Quran. Kita yang harus cari ke pedalaman, ke rumah-rumah hafiz. Saya tanya, saya misinya apa keliling safari dakwah? Cetak 1 juta hafiz dalam 10 tahun. Kalau itu terjadi, wali kota, gubernur, bupati, menteri-menteri, bahkan presiden 10 tahun yang akan datang, bisa jadi seorang hafiz 30 juz. Hanya Indonesia yang belum ada presiden seorang hafiz 30 juz. Mesir pernah, hanya dalam waktu singkat langsung dihabisin, dibantai, diturunkan, dipaksa. Itulah perjuangan, Pak. Makanya sekarang kita harus punya misi yang baru, cetak pemimpin masa depan nih anak-anak ini. Jadikan mereka yang mudah-mudahan hafiz 30 juz. Bekal maknya tuh habis 30 juz, Pak. Itu sudah cerdas. Ya. Sebelum dilanjutkan, saya mau ngasih Al-Quran 5 buah buat masjid ini. Mohon diterima oleh DKM atau yang mewakili. Tolong diterima Pak oleh Ketua DKM atau yang mewakili. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cecep Maulana dalam Safari Dakwah Cecep Maulana seluruh Indonesia pengajian rutinan. Mudah-mudahan Quran ini saya niatkan satu untuk ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, wakaf karena mereka sudah meninggal. Satu lagi sedekah Quran karena masih hidup. Mudah-mudahan lahir di masjid ini para hafiz dan hafizah. Lahir di masjid ini ulama-ulama besar di masa depan akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Takbir. 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 Saya baru pertama ke masjid ini, saya tidak akan sia-siakan. Saya niatkan buat ayah dan ibu saya. Di samping Al-Quran, saya akan hadiahkan, saya akan sedekahkan untuk kas atau kenceleng masjid sebesar 0,5 juta rupiah. Saya niatkan buat ibu saya. Mereka yang kejarin saya ceramah. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari masjid ini. Saya hanya keikhlasannya Al-Fatihah buat ibu dan bapak saya. Al-Fatihah. Tahun kemarin waktu saya ceramah di Pasteur, saya jatuh Pak. Saya terkena stroke. Bicara sudah balelol ya, tangan sudah gemetar. Bukan hanya itu, penyumbatan pembuluh darah di otak, pembesaran jantung. Saya masuk asar, maghrib, dokter nanya istrinya mana, kenapa tidak nengok. Besok Pak, kata asisten saya, jangan terlambat. Kalau mau malam ini, kalau mau nengok. Saya dikasih Quran sama asisten saya. Udah gak bisa baca lagi Pak. Penyumbatan pembuluh darah membuat huruf-huruf Quran membesar semua. Jim, kho, udah gak bisa dibedain. Pakai kacamata apapun udah gak bisa Pak. Aneh banget. Itulah memang keadaan hidup itu seperti itu.
Sekarang masih lancar Anda baca Quran, jangan manfaatkan dengan hal yang tidak baik. Pakai baca Quran, mumpung masih bisa lihat, Pak. Saya nangis. Begitu dokter, mungkin terlambat kalau nengok besok. Saya nangis karena dalam hati saya berdoa, tolong ya Allah, jangan hilangkan hafalan Quran saya. Sehingga mau akhir hayat saya nggak bisa baca Quran. Hafalan dihilangkan. Karena teman-teman yang hafiz itu, maaf, karena stroke banyak yang hilang hafalan. Saya saran sahabat, hafalin Quran. Sehari 1 ayat, nggak berat. Kalau Anda tidak sanggup hafiz 30 juz, kasih Quran kepada anak-anak di rumah tahfiz. Karena seorang hafiz 30 juz ditanya 3 orang, siapa ibunya, siapa bapaknya, dan siapa yang mau ngasih Quran. Guru saya bilang ada 5 penutup rezeki. Tolong diikuti adik-adik, ya semuanya bapak dan ibu. 5 penutup rezeki. Dosa ka indung, dosa ka bapa, dosa ka aki, dosa ka nini, dosa ke pasangan. Istri yang bentak suami langsung ketutup rezekinya. Suami yang marahi istri sampai nangis tidak punya salah, ketutup rezekinya suami tersebut. Setiap doa tidak dikabulkan Allah. Ciri orang ketutup rezeki kata guru saya, 1, tiap doa tidak dikabulkan. 2, punya sakit yang tidak jelas, yang tidak sembuh-sembuh. 3, sering tertipu. Bukan lagi jumlah jutaan, bisa miliaran ketipunya. 4, cukup unik, nambutkeun artos tara dibayar. Seperti gelas, ini gelas contoh ya, tutup, ini kebuka, tutup. Duit nu keluar tuh bisa abus teh. Harus dibuka dulu, barulah itu bisa terbuka. Seperti keran, toren pinuh cai, tapi lamun keran teh dibuka mau bisa bunuh. Makanya bukalah dulu. Tah 5 penutup rezeki eta teja. Mun aya keneh tinggal minta maaf. Mun geus maot alirkeun jariah. Mun bisa nyieun masjid, teu bisa nyieun pasantren tahfidz, teu bisa keneh wakaf Quran atau sedekah Quran. Niatnya gimana? Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya ajarin buat semuanya. Kalau satu saat Anda mau nyumbang Quran, baca niatnya seperti ini. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah, untuk ayah ibu saya, kakek nenek saya, pasangan saya, anak-anak saya. Amin. Ya, nanti kalau kalian udah besar punya anak seperti itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kegiatan saya Safari Dakwah bukan hanya ceramah di masjid-masjid, tapi mengunjungi rumah-rumah tahfidz. Ini hanya laporan saja ya. Saya ingin melanjutkan perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Rumah Tahfiz Permata Bandung mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan kasiron kepada Bapak Ustadz Cecep Maulana yang telah mengirimkan mushaf Al-Quran ini untuk kami. Alhamdulillah mushaf Al-Qurannya telah kami terima. Semoga setiap huruf yang kami baca dan kemudian kami hafalkan, nilai kebaikannya terus mengalir, terkhusus untuk Al-Ustadz dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan pewakafan Al-Quran ini.
biasa cairan. Alhamdulillah ya, sehari ada 5 rumah tahfidz di Bandung saja, 100 rumah tahfidz dan 200 yayasan yatim piatu yang kerjasama dengan kita mendapatkan Al-Quran terbaru, terlengkap. Alhamdulillah laporannya sampai saat ini sudah tersebar sekitar 20.000 Al-Quran atau sekitar 3 miliar. Kita ingin fokus, belum tim-tim kita yang ada di pedalaman-pedalaman. Hidup ini indah sekali. Mohon doanya mudah-mudahan Allah memberi keselamatan di perjalanan. Bagi Anda yang ingin nitip ya, nanti kita baca doa dulu, niat dulu. Terserah nitipnya mau kapan-kapan boleh, mau bulan depan, mau tahun depan. Yang penting niat aja dulu. Kalau sudah ada niat kan gampang. Ustaz, saya dulu pernah niat, saya ingin wakaf, ingin transfer sekian Quran, tolong disebarkan. Itu tinggal begitu aja sih. Niatnya tadi nawaitu sunatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Berapa harga Al-Qurannya? Satu Quran itu harganya Rp190.000. Boleh dibayar tahun depan, bulan depan, 3 bulan lagi terserah ya. Tapi kebijakan penerbit, kalau dibayarnya hari ini cash atau transfer itu ada potongan 40.000, jadi satu Qurannya Rp150.000. Tapi kalau besok kebijakan penerbit itu potongannya 30.000, jadi satu Qurannya 160.000. Saya mau bulan depan aja Ustadz, gajiannya bulan depan ya kan, itu berarti tidak ada potongan 190. Boleh satu Ustadz? Ya boleh lah. Satu Quran hanya satu nama, boleh niatkan untuk ibu atau bapak. Saran saya sih tadi ya, wakafkan 5 karena ada 5 penutup rezeki. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan pasangan. Kemudian berdoa. Nanti kirim ke WA saya nama-nama yang diniatkan, juga hajatnya ingin apa. Dan mohon kasih tahu kalau hajatnya dikabulkan, WA lagi saya. Kenapa saya tahu? Ada yang sembuh dari jantung Pak, udah pakai ring. Ada yang sembuh dari gagal ginjal, ada yang sembuh batu ginjal tadi, ada yang sembuh dari berbagai macam sakit-sakit yang memang berat gitu. Siapa yang menyembuhkan Pak? Siapa yang ngasih rezeki? Saya narik beca Pak, saya praktekkan sendiri. Anda mau percaya atau tidak terserah sih ya. Saya narik beca, sehari hanya dapat 30-50 ribu. Uangnya saya beli Quran, saya kasih ke rumah tahfidz. Doa saya apa? Beli saya rezeki yang tidak disangka ya Allah. Saya tidak pernah melamar Trans TV. Trans TV yang telepon langsung. Malah sampai tim talentnya bilang, ini instruksi dari Pak Khairul Tanjung. Saya nggak kenal dengan beliau. Saya disuruh tanda tangan kontrak, maaf Pak, ratusan juta. Siapa yang ngasih rezeki Pak? Padahal banyak. Aduh, Masya Allah, Allah itu ada. Yang mau niat ya, boleh. Cuma niat ya Bu ya. Tidak dipraktekkan pun nggak apa-apa. Mau prakteknya bulan depan, mau tahun depan. Tadi harganya udah jelas. Saya mau nitip 1 Ustadz bulan depan, mangga. Mau nitip 5, mangga. Mau nitip 10, mangga. Kemarin juga ada pengusaha, dia baru tertipu 3M sama temennya, sampai nangis dia wakaf 100 Quran buat ibu bapaknya katanya. Jadi bagi Anda yang mau niat, mangga ya. Ada yang mau niat kira-kira? Ya, cukup tegas Pak. Berdiri yang mau niat. Yang mau berniat dibacakan wakaf Quran, sedekah Quran, berdiri. Yang tidak mau berniat duduk aja. Gampang kok. Ibu mau niat berdiri Bu ya. Adik-adik tolong bisa mundur nggak Dek? Mundur. Mundur. Ibu-ibu mohon maaf yang mau niat ke sini. Dia adik-adik. Bapak-bapak pun enggak dia. Paling dia. Kecuali bapak ini mengoperasikan. Bu, maju Bu ke payun Bu. Karena kata guru saya harus dekat antara yang membacakan dan dibacakan itu harus dekat. Jadi mengelilingi saya Bu. Ibu paling dia. Nah, nyaketan. Kehendak sekadap Bu, mau 5 menit. Adik-adik ya, jangan Bu maju Bu, di dia Bu, caket, ada caket. Jika jaket fitrah kan anu macakeun jeung dibacakeun dengan kehalangan ku kursi meja hungkul. Maju. Maju Bu, jangan malu-malu Bu ya.
Gak apa-apa, cuma sebentar. Baik, yang di hadapan saya paling depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mohon diangkat tangannya. Yang mau niat boleh. Yang belakang nanti dulu ya. Baik, sebelum Anda baca niat, mau menghadiahkan Quran yang akan dibagikan ke rumah tahfidz di Yayasan Yatim Piatu dan rumah-rumah tahfidz. Bayangkan dulu wajah ibu bapak Anda. Mungkin sudah agak lupa karena sudah lama meninggal. Saya pejamkan sebentar dan ingat wajah ibu lagi tersenyum. Tolong ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah sebanyak, silakan di hati Anda sebutkan berapa Quran. Boleh diniatkan ibu bapak kakek nenek pasangan, anak-anak juga boleh masih hidup karena sedekah Quran namanya. Mertua juga boleh, diri sendiri juga boleh. Dihitung berapa jumlahnya. Mau satu juga boleh. Saya terima titipannya, akan saya sebarkan. Mudah-mudahan jadi pembuka rezeki Anda sekeluarga. Yang sakit disembuhkan, usaha dilancarkan. Mudah-mudahan Allah menolong dan membantu Anda terhadap setiap masalah dalam kehidupan. Usap wajahnya. Di luar ada Pak Randy pakai batik, pakai masker. Dikasih nanti nomor WA saya. Ibu tadi niatkan berapa Quran, berapa nama di WA namanya, dan juga hajatnya berapa sesuai jumlah Quran. Kalau hajat dikabulkan, mohon kabari lagi kami. Mohon maaf ditunjukkan dengan tangannya tadi niatnya berapa. Yang satu begini, 5 begini, 10 begini, terserah. Mohon maaf, ada rencana niatnya berapa Quran? 5 ya Bapak? 3 Bapak? Baik Bapak. Ya. Ya. Baik. Silakan Ibu yang barusan niat di belakang langsung. Bapak silakan. Dikasih nomor WA saya. Nanti dikasih rekening juga kalau mau transfer. Silakan Pak, langsung maju ke depan Pak. Ibu juga maju, yang belakang kan belum niat. Ya, ya silakan. Ini langsung aja. Diangkat tangannya Pak yang paling depan. Ibu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala. Saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah sebanyak, silahkan Anda niatkan berapa Quran. Boleh ayah ibu kakek nenek pasangan kedua mertua anak-anak juga sedekah Quran. Mudah-mudahan anak-anak saya, cucu saya dilindungi dari musibah sekarang yang sedang viral ya. Saya terima titipannya, akan saya sebarkan. Mudah-mudahan jadi pembuka rezeki Anda sekeluarga. Yang sedang sakit disembuhkan, yang punya masalah bisnis usaha dilancarkan. Mungkin sekarang Anda ngasih Quran, satu waktu mungkin tahun depan Anda kasih 1 hektar wakaf untuk rumah tahfidz. Usap wajahnya. Silakan Ibu langsung aja ke Pak Randy di belakang, dikasih nomor WA. Sadayana Pak, maju ke depan langsung mengelilingi saya, dilangsungkan saja semuanya. Di sebelah sini Pak, langsung ke sini Pak, mengelilingi saya, set ke sini. Boleh Pak? Ya. Mangga Pak. Nah gitu, langsung aja Pak, langsung aja semuanya, langsung semuanya ya. Silakan diangkat tangannya. Ini adalah amalan sekali seumur hidup. Barangkali Anda belum sempat mengumrohkan ayah dan ibu Anda. Barangkali Anda belum sempat memberikan hadiah sebuah masjid untuk ayah dan ibu Anda. Barangkali Anda belum sempat menghadiahkan pesantren tahfidz untuk ayah dan ibu Anda. Sekarang Anda berniat mau mewakafkan Al-Quran. Itu pun mungkin bulan depan, tahun depan. Yang penting niat aja dulu. Nanti Allah akan kasih kemudahan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatan waqfi bil Quran lillahi ta'ala.
saya berniat wakaf sedekah Al-Quran karena Allah sebanyak. Silakan Anda niatkan berapa? Sesuai jumlah nama. Saya terima titipannya, akan saya sebarkan, mudah-mudahan jadi pembuka rezeki Anda. Bisa wajahnya. Silakan ditunjukkan dengan jarinya, Pak. Niatnya, Pak, ada. Iya. Baik. Baik, Pak. Ya, yang di belakang boleh. Silakan, Pak, langsung diminta nomor WA saya di sana. Nanti hajat ditulis juga, niatnya juga ditulis. Boleh. Boleh, Pak. Oh boleh, jadi 7 ya Pak. Per orang Pak. Per orang. Oh iya betul. Ya. Tadi udah jelas ya Bu ya. Boleh diamalkan bulan depan, tahun depan, kapan aja kalau ada rezekinya. Cuma tadi harganya tidak ada potongan. Tapi kalau hari ini transfer atau cash, kamu pulang dulu boleh ya. Dia tunggu nama asisten saya. Itu harganya dipotong 40.000 jadi 150. Kalau besok 160 karena potongnya 30.000. Kita tutup doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syukaratil maut wa nazata minan nari wal afwa indal hisab. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustaz wajahnya. Alhamdulillah. Kepada pemirsa yang ikut streaming, barangkali ingin tahu informasi, ingin wakaf juga, hubungi admin. Nanti akan dikasih nomor WA untuk wakaf dan sedekah Al-Quran. Mohon doanya, mudah-mudahan target mencetak 1 juta hafiz, menyebarkan 1 juta Quran menjadi terwujud lancar di perjalanan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.